kejar-kejar orang misalnya, terus bersembunyi di suatu tempat, dan kita tahu bahwa kalau dia ketemu itu misalnya akan dibunuh gitu, kemungkinan besar akan dibunuh gitu. Lalu kita ditanya sama orang yang ngejar-ngejar itu gitu. Kita tahu orang yang dikejar itu sembunyinya di mana gitu. Nah, dalam kondisi begitu berbohong itu boleh. Kenapa? Karena dengan berbohong bisa tertolak kemadaratan. Kemadaratan berupa terjadinya pembunuhan. Nah, kebohongan yang seperti itu dibolehkan. Itu juga terjadi dulu zaman Nabi ketika terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab itu atau perang Khandaq ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh orang-orang kafir dari berbagai sudut gitu ya. Sampai Rasulullah membuat parit, dan parit itu yang membuat para pengepung ini nggak bisa nyebrang memusnahkan penduduk Madinah ya, yang saat itu Nabi SAW dan sahabatnya gitu. Sehingga mereka berkemah di situ. Nah, pada saat mereka berkemah dalam berhari-hari gitu lamanya, eh, ada seorang sahabat Nabi yang mendatangi beberapa kelompok yang mengepung itu kan gabungan ya, yang mengepung itu gabungan dari beberapa kelompok kaum musyrikin, kaum kafirin gitu. Nah itu sahabat Nabi ini melakukan tipu daya, kebohongan-kebohongan. Jadi datang ke satu kelompok pemimpinnya gitu, bilang bahwa kelompok itu tuh akan berkhianat gitu. Kemudian ke kelompok, pokoknya diadu domba tuh gitu. Nah, itu kan semuanya yang dilakukan oleh sahabat ini adalah kebohongan. Tetapi dibolehkan. Karena apa? Karena kan membawa kepada kemaslahatan. Dan memang itu berhasil. Orang-orang kafir itu jadinya saling mencurigai di antara mereka. Saling mencurigai dan akhirnya eh, Allah Subhanahu wa taala mengirim dalam sirah Nabawi itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala kemudian eh, mengirimkan ya, angin yang sangat dingin gitu kepada mereka yang mengepung ini, sehingga mereka udah nggak tahan lagi untuk tetap di situ untuk ngepung Nabi dan para sahabat. Akhirnya mereka pada pulang, balik lagi. Dan Nabi dan para sahabatnya itu selamat gitu dari penghancuran. Karena pada saat perang Khandaq itu atau perang Ahzab itu, seandainya itu tidak bikin Khandaq atau parit, itu udah pasti ya secara logika gitu. Eh, Nabi dan para sahabat itu pasti udah habis gitu, dibunuh. Gitu. Dan kalau itu yang terjadi, Islam itu nggak akan sampai kepada kita. Gitu. Dengan adanya Khandaq, kemudian adanya tipu daya gitu yang dilakukan oleh salah seorang sahabat, gitu mengadu domba, membuat mereka menjadi saling curiga, sehingga mereka tidak bergerak gitu. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya ketika melihat para sahabat sudah terlihat begitu kesabarannya udah teruji gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Jadi kalau kita diuji Allah itu harus kita perlihatkan dulu Bu kesabaran kita kepada Allah. Nanti kalau udah teruji itu sabarnya baru Allah ngasih pertolongan. Seperti apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa kan ujian yang diturunkan kepada beliau. Disuruh untuk menyembelih anaknya gitu misalnya. Di antaranya yang paling besar ya, ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Kalau apa istilahnya kalau belum goloknya itu nyentuh lehernya, itu Allah belum ngasih pertolongan. Allah ingin melihat dulu bukti ya, bukti ketaatannya gitu. Oh, dalam kondisi apapun
Nabi Ibrahim akan selalu taat kepada Allah. Dengan penuh kesabaran menjalani segala apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kondisi apapun. Baru tuh. Makanya dalam ayat Al-Quran kan begitu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian menganggap bahwa am hasibtum an tadkhulul jannata, bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian ya sebagaimana telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka orang-orang sebelum kalian tuh ditimpa oleh kefakiran yang sangat fakir, atau kalau tidak ditimpa oleh kefakiran, ditimpa oleh penyakit yang nggak sembuh-sembuh gitu. Atau kalau tidak ditimpa oleh penyakit yang nggak sembuh-sembuh, diberikan ke dalam hati mereka rasa takut gitu, takut ini takut itu setiap saat misalnya gitu. Itu adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini wazulzilu, digoncangkan dengan ujian-ujian itu gitu. Sampai pada keadaan mereka itu bilang mata nasrullah, kapan atau pertolongan Allah teh gitu. Dalam ayat ini kemudian Allah kan bilang ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah itu, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Rasul dan para sahabat itu sudah begitu sabarnya, Allah menurunkan pertolongannya berupa angin dingin sehingga orang-orang yang mengepung ini tidak kuat lagi gitu untuk tinggal di sana. Nah itu kembali kepada ini. Jadi ciri orang munafik itu adalah secara akidah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat awal surat Baqarah ini. Tetapi ada sifat-sifat mereka yang secara akhlak ya, itu juga ada pada diri orang-orang beriman. Yang mana itu harus dijauhi, harus sebisa mungkin dihindari. Di antaranya berbohong. Gitu. Kecuali kalau berbohong itu ada tujuan yang baik. Ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti itu. Seperti dalam perang tadi. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min simaiha ya kemarin. Kadzalika sekarang. Kadzalika adalah demikian. Kadzalika adalah demikian. Haulai adapun mereka orang-orang munafik. Jadi ini mubtada'nya ada di belakang, khabarnya ada di depannya. Kadzalika adalah demikian. Haulai adapun mereka orang-orang munafik. Idza apabila nazala turun Al-Qur'anu Al-Qur'an. Wa fihi dan adalah di dalam Al-Qur'an zikrul kufri, adapun penyebutan kekufuran, kufri kekufuran. Kalau kafir
orang kafir, orang kufur.